Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bimasana. Mohon maaf ada keterlambatan tadi rencana dari jam 7. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan luar biasa malam hari ini saya berusaha untuk bisa mengkondisikan agar malam hari ini bisa tertata dengan rapi program kita acara talkshow malam hari ini. Seperti biasa tadi sudah saya lempar untuk temanya yang malam hari ini yang yaitu berkaitan kebirokrasian. Yaitu judulnya Polemik Sekda Barito Timur terkait dengan kebijakan strategis, koordinator, anggaran, dan SOPD. Oke, sebentar, di ujung telepon ada anggota DPRD, Pak Jahen. Selamat malam, Pak Jahen. Assalamualaikum. Bung Yandi bisa mendengar, Bung Yandi? Bisa. Oke, mohon, halo Pak Jahen, bisa mendengar, Pak? Oke, sebentar, mungkin terputus. Baik, sejenak akan saya mencoba untuk menghubungi. Jadi tadi ada sedikit gangguan teknis ya, dan nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi kan, coba untuk menghubung dulu. Baik, masih bersama kami di Gelombang Sain, ada Monika Surya Barito FM. Halo, Pak Jahen bisa mendengar, Pak Jahen? Halo. Iya, mohon Pak Jahen bisa mendengar, Pak Jahen? Halo, Dona. Bisa, Pak ya? Ya. Bisa didengar. Oke, Pak Jahen. Ini malam hari talkshow di ujung telepon ada Bang Yandi, dan selamat malam untuk Pak Jahen. Malam hari selamat datang. Mohon maaf minta waktunya sejenak walaupun malam ini tentunya dalam hal istirahat. Pak Jahen, malam hari ini kita akan mengangkat satu tema. Tema talkshow malam hari ini yaitu dengan judul Polemik Sekda Barito Timur terkait kebijakan strategis, koordinator, anggaran, dan garis miring SOPD. Pak Jahen, ini tadi barusan pembahasan anggaran. Kira-kira yang berkaitan dengan polemik Sekda, yang mana Sekda sendiri masih dalam keadaan PLT. Ini seperti apa menurut tanggapan dari Dewan sendiri yang ada hubungan dengan pemerintahan? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada surat edaran BKN maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, yang namanya orang yang menerima mandat, mandat itu kan PLT, pelaksana harian dan sebagainya, mereka tidak berwenang untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang strategis, yang bisa merubah status hukum, antara lain masalah kepegawaian maupun masalah alokasi anggaran. Ya, halo. Sebentar ya. Ya. Oke. Mohon maaf Pak Jahen. Silakan lanjut Pak. Silakan Pak. Halo Bung Pak Jahen, bisa mendengar Pak Jahen? Ya. Oke, Bung Jandi bisa mendengar? Bisa. Oke, baik. Tadi mungkin Pak Jahen terjeda. Jadi mohon bisa diulang kembali Pak. Bung Jandi belum bisa mendengar, silakan Pak. Mohon tadi di Oke, silakan. Jadi memang polemik masalah Sekda itu mungkin beda dengan daerah lain gitu kan. Nah, ini memang sudah di luar sistem gitu kan. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya yang bisa menyelesaikan ini sebenarnya sudah tingkat di atas, sudah provinsi maupun pusat kan gitu. Jadi kan ini kalau nggak segera diatasi itu berpolemik terus, sehingga sangat berpengaruh dengan masalah sebenarnya. Kalau masalah pembahasan anggaran dan sebagainya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa pasal 14 ayat 7 badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atas tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, artinya kedinasan, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Kan itu kan? Itu bunyinya itu kan. Nah, kemudian kalau kita melihat juga dari edaran BKN juga berkaitan dengan masalah ini kan tugas kepegawaian dan nomor 14 ini. Jadi kewenangan pelaksana harian ini sangat terbatas gitu kan.
Nah, ya kemarin pada saat kita mendengar penjelasan dari pihak BKD, oleh di sini di tingkat kabupaten ini BKD yang berkompeten gitu kan, dengan masalah kepegawaian. Menurut BKD, mereka sudah katanya sesuai, karena mereka juga melihat Kabupaten Pasir juga begini kan gitu. Nah, kalau kita mau debat kusir, mau debat terus ya enggak selesai. Tapi kalau kita kembali ke undang-undang yang tadi kan itu bunyinya gitu kan, kalau kita mau. Tapi kalau kita ke sana, saya kira apa jadinya ini berarti perubahan anggaran maupun APBD 2021 tidak akan bisa selesai sesuai dengan jadwal gitu. Iya. Jadi dampaknya luar biasa ini. Jadi oleh karenanya, seperti kata saya tadi, ini kelihatannya sudah di luar sistem gitu kan. Di luar sistem ya. Lepas dari realnya gitu kan. Nah, seharusnya kan kalau umpamanya yang namanya sekda itu jabatannya jabatan dia sekaligus di sana ada mewakili pemerintah yang di atasnya. Provinsi maupun pemerintah pusat. Nah oleh karena itu ada kewenangan dari pemerintah di atasnya. Lain kepala dinas atau kepala badan kabupaten kota. Nah itu hak sepenuhnya kepala daerah. Nah kalau yang masalah apa itu sekretaris daerah, nah, itu dia ada oleh karena itu dia tidak sepenuhnya dalam hal penetapannya itu. Memang melantiknya itu diserahkan kepada kepala daerah untuk melantiknya. Tapi prosesnya kan tidak ada itu single aja oleh kabupaten. Nah, apapun sebenarnya yang namanya apalagi kalau sudah ada arahan, ada dari provinsi. Nah, itu sebenarnya itulah yang harus dia laksanakan gitu kan. Iya. Nah, tapi ini kan kelihatannya ada semacam perlawanan gitu kan dari kabupaten kota. Ya, kita nggak tahu argumentasinya apa dan sebagainya. Nah, disinilah awal muasal lalu terjadilah sehingga lepas semua kan peraturan yang apa itu bisa terlaksana harian, kan sudah diatur semua di sana kan. Jadi kalau itu tidak melanggar ya kata saya tadi berarti sudah lepas dari sistem gitu kan. Iya. Oke. Nah, jadi itu. Oke, baik. Artinya, nah, mudah-mudahan lah ini pemerintah provinsi segera ambil apa itu sikap umpamanya ini langsung menunjuk PLT yang dilantik penjabat yang dilantik nanti. Ya, yang melantik ya artinya kalau memang tidak bupati ya. Nah sebenarnya kalau memang gubernur mau di sini kepala daerah mau provinsi mau artinya kalau memang sampai saatnya kekosongan yang berkelanjutan tidak ada mungkin nanti pada saatnya ya mungkin lewat DPRD mengusulkan artinya tuh untuk supaya dilantik siapa yang memang sudah diarahkan di provinsi. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Ya, itu. Artinya untuk sekedar itu kan apa itu brainstorming, curah pendapat kan gitu. Iya. Oke. Baik. Kan kita juga ada dasar-dasarnya, kan ada Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014. Kemudian Permendagri nomor 91 tahun 2019. Nah, dasarnya kita gitu kan, jadi nggak ngomong acalannya, tapi itulah tadi dasarnya. Kelihatannya sudah ada unsur-unsur yang ya mungkin di luar sistem tadi kan. Iya, di luar sistem. Ya. Oke, baik. Oke, Pak Jain, mohon sejenak. Pak Yandi, Pak Yandi, selamat malam Pak Yandi. Ada Pak Jain, silakan disapa Pak. Selamat malam Pak Yanda. Pak, selamat malam nih. Senang. Rupanya malam ini radionya Bung Jos, radionya Monica berhasil mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman di bidang birokrasi maupun sebagai pejabat publik. Beliau artinya baik sebagai politikus maupun birokrat, ini makanan beliau sebenarnya. Ya, betul Pak. Jadi berbagi pengalaman lah. Gitu kan. Jadi ya mau tidak mau ini betul-betul malam ini adalah sebuah diskusi yang sangat menarik apabila mau disimak ini karena beliau langsung hadir nih puluhan tahun berpengalaman sebagai birokrat dan
Iya. juga sebagai politikus. Ya. Bahkan pernah menjadi pejabat publik 2 periode. Ini kan luar biasa beliau. Nah, karena ya itu sebenarnya di pemerintahan sebagai ini punya seni tersendiri gitu. Jadi benar, Bung Jos, Ya. apa yang dikatakan oleh beliau, ya kan? Iya, Ini sudah di luar sistem. sistem ya. Out prosedural istilahnya. Kalau tidak salah itu out prosedural. Iya, betul. Mungkin ayahanda waktu itu masih ingat, saya masing-masing beda statement di media, media online, ya kan? Iya, Ya, Pak John Wahyudi sebagai kepala BKD ya, iya. Ya. kapasitas beliau mengungkapkan bahwa pelantikan PLT ini sudah benar dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian bukannya kepala BKD tidak tahu ya, tahu saja itu ya, masalah Perpres ini ngerti, namanya juga kepala BKD tidak mungkin tidak ngerti. Saya di sisi lain bahkan di jurnal TV maupun TV Dayak waktu itu menyatakan bahwa pengangkatan PLT Sekda ini sudah cacat hukum, ya kan? Iya. Ya, ya. Artinya tidak berdasarkan Perpres, tidak berdasarkan rujukan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun nomor 23 tahun 2014 tentang Ya. pemerintah daerah. Yang juga nanti turunannya juga bisa terbaca di Permendagri kalau tidak salah nomor 91 ya Anda ya, tahun 2019. Wah, hebat kan ya. Dua pendapat ini adalah dua pendapat yang berbeda, tapi Bung Jos tidak berhasil menemukan dua pendapat ini narasumbernya gitu. Iya. Seharusnya yang mengeluarkan pendapat ini ditemukan, ini beda Iya. pendapat nih, seharusnya ditemukan, diskusikan gitu ya kan. Yang sangat saya sayangkan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu adalah tentang urusan administrasi pemerintahan, ya, lebih ke tugas-tugas ASN-nya. Lebih kepada penyelenggaraan pemerintahan, lebih kepada penyelenggaraan government yang baik, gitu kan? Oke. Nah, itulah rujukan atau tujuan daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, memang di sana ada tercantum masalah persoalan-persoalan yang menyangkut PLT dan PLH. Ya. Ada mengatur itu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tapi balik kepada pasal 14 yang dikatakan Ayahanda tadi. Kalau Ayahanda tadi mengatakan pasal 14 ayat 7. Ya. Ya kan? Saya mengatakan pasal 14 ayat 3 di pasal yang sama. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Begitu kan? Ini persoalan PLT ya. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini tidak bisa diberlakukan. Kalau ada ditentukan peraturan lainnya, Bung Jos ya, Iya, oke. saya simak kepada asas hukum yang namanya lex specialis derogat lex generalis. Ketentuan yang bersifat umum dikalahkan oleh yang bersifat khusus. Kemudian timbul banyak oleh para ahli perdebatan yang luas tentang persoalan PLT ini, karena memang persoalan PLT ini juga persoalan klasik ya Ayahanda ya. Ya, ya. Di Indonesia. Jadi kita mengilustrasikannya persoalan klasik. Akhirnya untuk menghindari penerjemahan dan persepsi yang secara meluas terhadap PLT ini, dikeluarkanlah SE nomor 2 tahun 2019 oleh BKN sendiri. Betul. Nah, Ayahanda sudah menyebutkan bunyinya. Artinya untuk terkait dengan Sekda, ya kan? Itu Ya. merujuk pada Perpres nomor 3 tahun 2018. Jadi aturan Perpres, disinilah letaknya lex specialis dirogat lex generalis, gitu kan? Sama hanya dirujuk pada aturan yang sudah disebut oleh Ayahanda tadi. Ya. Pasal 14 ayat 7. Jadi pasal 14 ini sudah mencerminkan refleksi dari asas hukum lex specialis dirogat lex generalis, gitu.
Betul. Nah, sebaliknya jangan dibalik, gitu kan? Undang-undang ini katanya les spesialis dirogat les generalis. Saya juga sempat minta jelaskan sama Pak Santai Nyawit waktu itu kalau tidak salah yang membalik pengertian ini. Coba jelaskan di undang-undang ini mana yang les spesialisnya, gitu loh. Ya kan? Kalau saya bisa nunjukkan di pasal 14 les spesialisnya. Betul. Gitu kan? Nah, kalau ini dibalik, tolong tunjukkan yang mana lex spesialisnya. Itu satu. Nah, sehingga tidak dimungkinkan sebenarnya untuk menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Saya pikir Pak Kepala BKD ini paham, ngerti masalah ini. Karena beliau itu kepala yang memimpin Departemen Dapurnya ASN. Iya. Saya bilang ini dapurnya ASN ya. Iya. Ya, dapurnya ASN adalah BKD ya. Masalah kepegawaian. Masalah kepegawaian. Saya pikir tidak mungkin tidak tahu. Iya kan? Iya. Tapi yang jadi soal sekarang ini, kenapa pertanyaannya ya? Lelang jabatan pelaksanaannya kalau tidak salah sekitar tanggal 5 Juni atau tanggal 3 Juni, 3 sampai tanggal 5 Juni ya dilaksanakan waktu itu ya. Ini bukan yang di luar pengumuman ya, pelaksanaan lelang tes itu ya. Pelaksanaan tes. Saya tidak salah bulan Juni tanggal 3, tanggal 5 saya ingat. Ya kan? Ya. Saya paling lengkap catatannya ini, jangan coba-coba mereka. Saya paling lengkap catatan COVID, catatan ini paling lengkap. Apapun yang bermasalah di Batim saya punya catatan. Gitu loh. Ya kan? Nah, kalau tidak salah tanggal-tanggal itu dimulai. Kemudian pensiunnya Pak Eskop, ya kan? Tidak salah itu akhir Juli. Betul. Agustus sudah pensiun ya Anda ya? Ya, betul. Ya. Artinya Juni dengan Juli, tanggal awal Juli ke akhir Juli, ya kan? Ya. Berapa lama waktunya Pak? Iya. Nggak nyampe 2 bulan Pak, 1 bulan sekian aja kan? Ya. 1 bulan sekian hari aja itu. Saya pikir karena ada masalah tanggal 3 sampai 1 bulan ke tanggal 3, 4, 5. Terus di akhir bulan kan sudah selesai Pak Eskop sudah pensiun gitu kan, tidak masuki ke awal bulan. Oke lah, kita paling lama 1 bulan, 2 bulan kurang sedikit lah. Kita genapkan 2 bulan. Seharusnya yang ideal, karena di undang-undang itu kan sebelum 3 bulan, sering perkataannya banyak 3 bulan sebelum ini pelaksanaan pensiun itu biasanya ada kata-kata 3 bulan pejabat sekda akan mengisi gitu kan. Iya. Harusnya jelas. Ya gitu kan. Idealnya memang 3 bulan sebelum Pak Eskop pensiun itu sudah dilakukan tes. Ya. Gitu kan. Sehingga apa? Memberikan kelonggaran bagi yang masih cukup umur, gitu kan, 1, ya kan? Bagi yang berprestasi 2, untuk mengetahui secara luas. Karena untuk jabatan sekda ini, nah itu tadi dibilang, ini bukan hanya jabatan ASN, jabatan karir, tapi dia juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang ada di atasnya. Pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, gitu kan? Iya. Nah, itu beliau Ayahanda tuh tahu persis ini. Iya. Jangan salah paham tentang hal ini gitu kan. Kebanyakan orang salah paham. Oh ini kan sekda ini kan ASN. Betul ASN. Artinya keterkaitannya sebagai pegawai negeri gitu kan. Sebagai aparatur sipil pemerintahan gitu kan. Tapi persoalannya posisi dia bukan hanya sebagai aparatur sipil pemerintahan, tapi juga sebagai kepala atau koordinator yang bersifat administrasi, ya kan, yang mewakili pemerintahan yang ada di atasnya. Rujukannya itu jelas ke Undang-Undang Pemda. Kita lihat, ada tidak tupoksinya di Undang-Undang Nomor 30, Sekda. Ya. Iya kan? Iya. Tupoksinya semua diatur dalam Undang-Undang Pemda. Akhirnya turun nanti diatur lebih lanjut dengan ketentuan misalnya Kepres, ya kan? Ketentuan peraturan menteri. Kemudian diatur lagi misalnya dengan peraturan daerah, dengan kesekretariatannya, organisasinya yang beliau yang pertama kali bentuk ini Ayahanda nih, ya kan? Itu turunan-turunannya semua.
Nah sekarang pertanyaannya apa alasan merujuk ke sini, ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? Oke, waktu itu diungkapkan sama media, ini kan tidak lama 15 hari aja katanya. Iya. Ya. Iya kan? Ya. Oh ya, sudah di Kepres juga ada persoalan-persoalan waktu mengenai 15 hari tidak lama PLT menggantikan tugas. Tapi sayangnya ada kesalahan persepsi lagi nih, ya kan? Yang dimaksud oleh kekosongan itu, ya kan? Kekosongan itu yang dimaksud misalkan yang real aja yang orangnya masih hidup, gitu kan? Iya. Betul, betul. Karena pensiun aja, gitu kan? Iya. Ya. Karena pensiun, kemudian kosong karena tidak ada digantikan oleh PLH kan begitu. Tapi Ya. ketentuan selanjutnya adalah harus diusulkan yang namanya pejabat sekda. Nah, ada hal-hal yang bisa yang tidak bisa dilakukan oleh PLT. Karena itu kenapa pembuat undang-undang mengatur secara khusus di Perpres gitu loh. Karena tidak boleh diangkat PLT karena akan bermasalah seperti kata Ayanda, menghambat pembangunan karena tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Harus diingat, Sekda ini adalah koordinator dari anggaran. Iya. Iya Ketua kan? tim anggaran. Anggaran kan, koordinatornya adalah beliau, Sekda, gitu kan. Koordinator dari ASN di SOP, di lintas SOPD semuanya. Iya kan? Oke. Ya. Nah, Sekda ini bukan jabatan abu-abu, jangan dianggap abu-abu gitu loh, iya kan? Kalau dianggap jabatan abu-abu, SOPD macet mesinnya, nggak bisa. Oke. Nah ini yang sebenarnya harus dimengerti gitu kan. Kenapa PLT itu tidak dibolehkan? Karena memang tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Iya. Saya buka ya. Ada loh beberapa putusan pengadilan yang akhirnya PLT saja memberhentikan ASN ketika digugat, ya kan? Ya. Nah, ketika mendapat gugatan, apa kata putusan majelis hakim? Nah, ini saya ingatkan aja nih posisi PLT ya, karena tidak boleh, apalagi di kemarin bahas anggaran kan? Iya. Ya. Jangan ada lagi yang katanya kalau mereka mendapatkan surat sudah konsultasi dengan alasan hanya masalah waktu kepepet karena ini tidak ada waktu lagi lalu itu dibolehkan. Kalau begitu semua hukum maling juga bisa lepas ini. Ya itu. Ya kan? Kalau sudah dibolehkan, coba buka konsultasi sama bapak siapa beliau, sama pejabat yang mana, gitu kan? Kalau itu dibolehkan, karena apa? Kita melihat dari peraturannya sendiri yang mengeluarkan Mendagri, yang mengeluarkan BKN. Mereka mau melanggar aturan mereka sendiri enggak? Mereka mau melanggar dapur mereka sendiri enggak? Ini kan tidak masuk akal di kepala kita kalau begitu. Tapi kalau misalnya antar teman cuma telepon-teleponan, saya rasa boleh saja. Saya rasa ini bisa. Wah itu enggak bisa kalau begitu. Ini bukan barang yang dianggap main-main. Iya. Ini bukan barang yang dianggap main-main. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekda betul, masalah ASN, iya betul. Internal di penyelenggara pemerintahan, tapi ini adalah mesin pembangunan. Pelayanan publik akan macet. Macet. Rapor kita tuh rapor merah di Ombudsman. Saya udah buka ini, ya kan? Barito Timur ini pelayanan publiknya rapornya merah, saya bilang. Itu paling sedih. Prihatin. Biar masyarakat tahu nih, malam ini masyarakat yang mendengarkan Radio Monika tahu. Barito Timur berdasarkan catatan Ombudsman, rapor kita untuk pelayanan publik merah. Iya, betul. Iya. Nah, kalau tidak percaya ada Ayanda di sini. Sedikit lagi ya, Bung Jos ya. Artinya begini, kesimpulan saya, apapun yang dijadikan rujukan sekarang bila dilihat saya melihat gimana skenario? Sudah ada 3 ya, sudah ada 3 orang ya, sudah ada 3 orang yang lulus assessment. Saya tidak tahu peringkatnya karena tidak pernah dibuka dan rahasia. Ya, katanya. Itu kan masalah rahasia, kan masalah nilai sebenarnya pada saat itu juga jika kebijakannya kalau mau jujur transparan, kalau masalah nilai buka saat itu juga siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau dibuka sekarang, waduh, sama juga bohong. Kalau dibuka sekarang, gosip yang beredar, ya kan? Rekom sudah keluar.
Kan begitu. Gosip yang beredar, info yang beredar, rekom sudah keluar, bahkan ada surat untuk menindaklanjuti segera melantik sekda, gitu kan? Nanti saya ngomong mendukung salah seorang katanya. Saya hanya bicara secara normatif, gitu kan? Nanti ada kepentingan lagi. Begini saja, lantik saja di antara 3 ini Pak Bupati, ya kan? Agar tidak menghambat pembangunan. Tidak susah kan? Cuman ya tetap ada konsekuensi dan resiko dong, ya kan? Iya kan? Orang-orang sekarang di masyarakat lagi ribut nih. Mana yang lebih kuat, asesmen atau rekom? Asesmen atau rekom? Asesmen atau rekom? Gitu kan? Ya sudah. Kalau Pak Bupati menganggap asesmen lebih kuat, lantik. Ya. Gitu kan? Tapi kalau Bupati menganggap rekom lebih kuat, lantik. Tapi jangan Bupati menganggap ini hak prerogatif, gitu loh. Ya, betul. Jangan menganggap ini hak prerogatif ya. Dia memang punya wewenang untuk menunjuk. Nah sekarang tunjuk salah satu di antara 3 ini siapa yang jadi sekda gitu. Agar mesin pembangunan jalan. Karena PLT itu tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Sekarang yang aneh kemarin sudah diselenggarakan pembahasan masalah anggaran. Padahal sudah nyata hukumnya mengatakan tidak boleh. Nggak boleh. Sudah kita. Tapi kemarin kan? Apapun alasannya, jika ada, jadi di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu rujukannya jelas ya, konsiderannya jelas, keterlibatan masyarakat bisa menggugat loh. Ya, betul. Baca konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Anda bisa merugikan kan? Karena bisa merugikan masyarakat. Ya. Nah, jadi menerjemahkan aturan itu tidak bisa hanya berdasarkan satu aturan itu. Gitu. Menerjemahkan itu, saya bukan orang yang ahli kok dalam hal ini. Sama saya bicara kemarin masalah ekonomi kerakyatan ya Bung Jos. Perasaan untuk memahami ekonomi kerakyatan saya tidak perlu untuk mengambil S3. Kerakyatan ya, artinya itu pokoknya apa ya? Contohnya kemarin kata saya sudah untuk saat sekarang kalau kita mau kerakyatan, lihat implementasinya, kita jangan hanya aja kan apa. Ya gitu. Jadi ini hanya sadar hanya kerakyatan, implementasinya, actionnya mana? Tapi apabila ada komentar anak Anda ini salah ya Anda, mohon diluruskan. Ya. Ini mohon diluruskan. Karena itulah pendapat sekelumit tentang sekda kita ini. Apa namanya, carut marut kalau saya kalau Ananda namakan carut marut pengangkatan sekda Bartim gitu kan. Baik. Begitu Bung Jos. Baik Pak Jain Ananda dan Bung halo Bang Yandi, halo. Bisa dengar? Artinya begini. Anggaran ini kan kemarin sudah dibuka nih, ya kan? Ya. Karena masalah waktu akhirnya DPRD barangkali ya Anda ya, akhirnya mengambil sikap, ya kan? Oke lah kita bahas, gitu kan? Tapi tentunya kan harus ada jaminan dong, Anda. Jangan sampai DPRD ke depan juga ikut disalahkan. Ini kira-kira apa yang jaminan yang mereka berikan ini? Kan begini, kita kan minta penjelasan dari BKD kemarin kan. Anda sebagai yang berkompeten masalah ini menjamin atau tidak bisa ini dilaksanakan gitu kan. Jadi tidak disalahkan nanti DPR kan gitu. Kita sudah menjelaskan ini undang-undang nomor ini edaran BKN dan sebagainya. Tapi panggilan akan diteruskan dengan biaya dibebankan kepada penerima panggilan karena pulsa Anda tidak cukup. Benar. Silakan lanjut. Ya. Kebetulan tadi Bung Jos, saya sudah stop tadi. Kebetulan Bung Jos ini, kebetulan saya lanjutkan dengan bertanya sendiri kepada Ayah. Baik. Artinya begini pertanyaannya, dengan terselenggaranya sudah pembahasan anggaran, ya kan? Nah tentunya DPRD sudah tahu nih aturan main ini nabrak aturan gitu loh, ya kan? Nabrak aturan. Nah, kira-kira apakah ada sebuah jaminan dari pemerintah kabupaten agar bahwa ini dianggap tetap bisa diteruskan gitu sehingga DPRD kedepannya tidak disalahkan gitu, itu ya pertanyaannya tadi. Baik, silakan dijawab Pak. Silakan. Jadi kan kemarin oleh karena itu kita sebelum membahas kemarin kita minta dihadirkan
yang berkompeten gitu kan. Nah, BKD kan, BKD menjelaskan ini ada contoh sama dengan di Kabupaten Pasir katanya kan. Ini jadi artinya tidak bermasalah di Anok. Nah, tolong kata saya dan teman-teman dari DPRD yang lain, nah ini nanti supaya kita tidak disalahkan nanti kan gitu. Artinya ada yang berkompeten sudah kan, BKD kan. Nah, padahal kalau saya kemarin meminta kita jangan berbicara ada PLT sekda gitu. Iya. Artinya yang hadir ini kepala Bapeda, kepala inspektorat, BKD, tapi BKD kan. Nah, kemudian hadirkan bupati atau wakil bupati. Nah itu saya minta kemarin kan. Jadi ada yang bertanggung jawab, itu kan penanggung jawabnya kan juga akhirnya kan bupati atau wakil bupati. Nah itu supaya punya kita ini legal gitu. Jadi kan itulah kata saya tadi, karena ini sudah di luar sistem. Nah, jadi kita kadang-kadang sulit kita yang mana yang kecil. Gitu. Oke, baik. Tapi yang penting bagaimana program ini bisa jalan dulu. Iya, oke. Tidak stagnan kan. Oke, baik. Pak Jayen, Bung Yandi, mohon ditahan sejenak. Saya sudah menghubungi Pak John, baik undangan yang saya sebarkan tadi melalui Pak John sudah dibaca di sini, di WA sudah dibaca, dan barusan tadi Pak John bisa talkshow tadi saya hubungi nggak bisa, juga sudah dibaca. Terus kemudian di sini ada mohon dibalas, saya bilang gitu, sudah dibaca tapi nggak membalas juga. Saya coba untuk menghubungi Pak Jayen sama Bung Yandi ya Pak John ya. Nanti kita akan maksud saya ditahan dulu, jangan kemana-mana dan jangan dimatikan sejenak, nanti akan kembali lagi. Oke, baik, masih bersama kami Bung Jos Majena. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1 untuk... Oke, masih bersama saya Bung Jos Bimasina dalam acara Monika. Maksud saya dalam acara talkshow malam hari ini berkaitan dengan tema polemik Sekda Barito Timur terkait dengan kebijakan strategis koordinator anggaran dan SOPD. Oke, baik, saya kembali ke frekuensi, dan tadi saya sudah mencoba untuk menghubungi yang bertanggung jawab di bidang ini, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Bapak PLT John Wahyudi, namun beberapa komunikasi tidak diangkat dan juga WA tadi nggak dibalas. Jadi mohon Pak Jayen, ini sebenarnya dalam hal ini apakah ini cacat hukum atau tidak kira-kira? Pak Jayen dulu menjawabnya, silakan. Maksudnya yang mana yang cacat hukumnya? Yang ada yang berkaitan dengan PLT Sekda dengan pembahasan masalah anggaran ini. Silakan. Kita kalau kita membaca aja di di peraturan perundang-undangan yang berlaku kan gitu kan. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014. Yeah. Ini tentang administrasi pemerintahan. Pasal 14 ayat 7. Bunyinya, badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, mandat ini termasuk PLT, PLH dan sebagainya kan, tidak berwenang mengambil keputusan dan atas yang bersifat strategis. Strategis, oke. Garis bawah strategis. Yang berdampak pada perubahan status hukum. Pada aspek organisasi, baik. Organisasi berarti kedinasan dan sebagainya, kepegawaian dan alokasi anggaran. Nah, ini kan jelas sudah bahwa ini kan yang menerima mandat itu tidak berwenang, maknanya kan itu. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Pak Jayen, terima kasih banyak. Bung Yandi, cacat hukum atau tidak kalau seandainya PLT Sekda menjalankan permasalahan anggaran ini yang ada hubungannya dengan strategis
Saya dari awal statement saya tanya aja sama Ayahanda, jelas saya tutup. Saya mau bilang dari awal. Ini saya buka lagi ya Iya. ke Pak Jain ya. Ya. Kita buka beberapa putusan pengadilan yang bisa dijadikan jurisprudensi nanti, ya kan? Nah, itu jelas-jelas ada penafsiran hakim, ya kan? Bahkan atau apa tentang bunyi undang-undang ini, karena sebenarnya untuk uji material sih itu hak pengadilan Mahkamah Agung ya. Iya. Tapi jelas sekali, badan atau pejabat yang sebagaimana Ayahanda katakan tadi, yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan ini dibuat di putusan hakim gitu loh. Di putusan hakim yang kebetulan banyak PLT ini kemarin mungkin apa gitu memberhentikan ASN gitu kan. Ya, itu. Nah, itu kan salah satu keputusan strategis sebenarnya. Iya. Keputusan strategis ini yang bersifat berdampak kata beliau tadi. Nah, yang berdampak itu apa? Perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian. Nah, itu tadi termasuk memberhentikan tadi kan. Dan alokasi anggaran. Ya, betul. Alokasi anggaran. Dan ini kemarin bicara masalah anggaran. Ya kan? Iya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh pejabat yang diserahi mandat, nggak bisa, yaitu PLT, nggak boleh ini, gitu. Ini undang-undang loh, undang-undang nomor 10 tahun 2014 sendiri yang mengatakan itu dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Ya, good governance. Sekarang apabila undang-undang ini dilanggar, berarti pemerintahan ini tidak mendukung menciptakan arah pemerintahan yang baik, gitu ya kan? Dengan alasan apa? Nah, kan pertanyaannya mungkin kita ganti ya Ayahanda ya. Iya. Ya. Kami bingung, gitu loh. Kami heran. Kenapa sudah ada tiga orang calon sudah diajukan, ya kan? Ya kan? Dan sampai saat ini belum dilantik-lantik salah satunya, gitu loh. Ini yang masyarakat bingung, gitu kan? Nah, ini misal, ya kan? Iya. Udah ada rekom, ya terserah Pak Bupati, rekom mau dipakai, nggak usah dipakai, gitu loh, ya kan? Tapi selamatkan yang namanya anggaran Barito Timur ini dalam rangka kemaslahatan orang banyak, gitu. Jangan anggap remeh loh ya. Undang-undang nomor 30 ini masyarakat bisa menuntut loh. Betul. Jangan anggap remeh itu. Ini bisa menuntut loh. Ini sudah pembahasan. Ada penandatanganan yang dilakukan oleh PLT. Jangan anggap remeh loh ya, masyarakat bisa menuntut ini. Oke, baik. Hanya orang yang keberatan. Baca sekali lagi. Ada di konsideran kok itu. Oke, baik Bang Yandi. Menurut Pak Jain gimana Pak? Silakan. Maksudnya? Oke, baik, sebentar ditahan sejenak Pak. Ada yang masuk, saya coba terima dulu. Mohon ditahan. Halo, selamat malam. Sebentar. Halo, selamat malam. Oke, kembali ke nampaknya terganggu, mungkin ada gangguan teknis. Oke, Pak Jain. Oke, terputus. Mohon maaf. Bung Yandi dan Pak Jain berkaitan dengan polemik Sekda Barito Timur terkait dengan kebijakan strategis, koordinator, anggaran dan juga garing SOPD. Kira-kira dalam sejarah Barito Timur ini apakah selamanya akan begini atau bagaimana Pak? Dalam prediksinya ke depan bagaimana? Apakah PLT tetap PLT sampai beberapa tahun yang akan datang atau bagaimana? Silakan Pak Jain. PLT. Iya, silakan. Inilah ini sudah kebijakannya, putusannya di tingkat atas sudah provinsi sudah. Iya. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ini mungkin gubernur akan mengambil sikap yang paling terjelek, artinya kan sesuai dengan kewenangan beliau, karena beliau bisa mengangkat penjabat yang dilantik. Apakah itu usulan dari kabupaten atau memang ditetapkan di provinsi? Dari provinsi ya. Iya. Ya untuk menyelamatkan dokumen-dokumen yang ini tadi. Iya. Nah, soalnya nanti bagaimana kan, nah, itu nanti berproses kan. Iya.
Tapi yang penting untuk seperti kata anak Bung Yandi tadi, menyelamatkan dulu ini. Supaya yang bahas ini, yang sekarang bahas ini kan artinya itu legal, sah. Gitu, kan. Tidak bermasalah gitu kan. Nah itu. Artinya ada penyelamatan itu. Oleh karena itulah, tadi ada hal-hal yang luar biasa. Kan kalian. Karena tadi sudah di luar sistem. Nah, jadi kan ini sudah diprovoke, hanya bolanya kan. Nah, jadi putusan dan sebagainya dan kemungkinan kalau dua alternatif, kalau memang kabupaten sudah mengajukan calon pejabatnya, atau dari provinsi sendiri yang menentukan pejabatnya yang mereka mungkin dilantik di sana, atau nanti bupati yang melantik. Nah, Oke, baik. Baik, Bung Yandi, ada waktu 2 menit, Bung, sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, silakan. Oke. Yang closing nanti Ayahanda ya. Silakan. Waktu aku terbatas nih, masalahnya 2 menit. Lebih 1 menit, tidak apa-apa lah ya. Oke, nggak masalah. Silakan. Mengenai carut marut Sekda Batu. Di awal kita sudah melihat ada kesalahan melangkah di awal. Melangkah ini pertama dari segi waktu penyelenggaraan lelang Sekda tesnya, ya. Kita hanya melihat 2 bulan, kemudian saya masih ingat bahwa Pak John Wahyudi katanya 15 hari kata-katanya, ya kan, tidak lama. Berapa hari, Pak? 15 hari. 15 hari, ya. Sejak saat itu, waktu itu diminta keterangan sama wartawan dan itu sudah dikeluarkan di media statementnya. Nah, yang ketiga, pada saat Pak Esko pensiun ditunjuk PLH selama 7 hari, langsung digantikan oleh PLT gitu kan. Nah, kenapa pada saat PLH ini, ya kan, tidak diusulkan untuk pejabat Sekda? Saya juga masih ingat kata Pak Yudi waktu itu, dua-duanya kan sudah diusulkan, sudah diajukan ke Pak Gubernur, ya kan? Nah, tapi info terakhir yang saya terima, katanya sih baru diserahkan pada 24 Agustus tadi, usulan pejabat Sekda itu. Gitu. Dan itu sepertinya saya tidak tahu apa usulan pejabat Sekda, apa Sekdanya gitu kan. Jadi saya dengar gosip di sebelum Pak Esko pensiun itu, sebelum PLH itu selesai, ya kan, akan ada pelantikan itu tanggal 10 kalau tidak salah ya. Tanggal 8 itu saya diinformasikan sudah ada rekom keluar, gitu kan? Nah, kalau tidak salah itu tanggal 9 sudah sampai katanya ke sini, ya kan? Rekom dari gubernur ya? Ya, rekom dari gubernur. Tapi ini gosip ya. Saya saat itu terima. Nah, karena itu hanya sebatas info, tidak ada data dan bukti yang saya terima, ya kan? Tidak terlalu menggubris persoalan itu persoalan kembali ke Pak Bupati gitu kan. Tapi setelah tanggal 10 itu kan ada undangan pelantikan gitu loh. Nah, ternyata tidak jadi pelantikan Sekda itu gitu kan. Nah, ini kan suatu keanehan. Itu satu langkah yang suatu keanehan dulu. Yang kedua, kalau tidak salah tanggal berapa gitu ya, ada katanya dari Sekda, ya kan? Sekda Provinsi mengeluarkan surat atas nama Pak Gubernur, menandatanganinya atas nama Pak Gubernur saat itu, Sekda Provinsi. Nah, itu kalau tidak salah untuk segera dalam waktu 10 hari sejak surat itu diterima. Nah, itu harus segera melakukan pelantikan Sekda. Nah, tapi nyatanya juga tidak dilakukan karena alasan beliau waktu itu tidak pernah terima surat itu, gitu kan? Nah, surat itu justru beredar di masyarakat. Nah, surat itulah menguatkan bahwa rekom itu sudah keluar, gitu, tanggal berapanya. Jadi kami bisa baca di situ, gitu kan? Karena rekom itu beredar di masyarakat, gitu, ya kan? Bukan rekom surat itu. Nah, kemudian ya bisa jadi seperti kata Ayahanda, apabila ini terlalu berlarut-larut, bisa saja karena alasan Pak Bupati itu waktu itu tidak salah ada yang beredar dari mulut ke mulut, alasannya, ini kan
Sekda provinsi ini kan bukan atasan bupati. Atasan bupati itu Pak Gubernur. Ya. Artinya bisa saja mungkin karena alasan beliau itu kemudian ada surat lagi, ya kan, yang menyusul yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, gitu kan? Ya. Nah, kita tidak tahu itu bisa saja, gitu kan? Bisa saja. Kita tidak tahu itu apa ada surat yang menyusul yang kedua atau tidak. Tapi itu kan bisa saja terjadi karena alasan beliau waktu itu surat-surat ini ya ditandatangani oleh Sekda. Walaupun Sekda saya lihat waktu itu karena surat itu saya pernah lihat, ya kan? Iya. Itu tanda tangannya atas nama Pak Gubernur gitu. Iya. Iya. Nah, jadi ini pun kayaknya tidak digubris sepertinya ya. Kalau memang ada ya, saya yakin ada kok ya. Karena ini waktunya sudah lewat 10 hari kan, dan lewatnya lama sekali dari 10 hari yang ada. Pasti surat itu akan menyusul surat itu. Nah, saya sepakat dengan Ayahanda. Ini sudah urusan provinsi. Artinya provinsi sudah menyiapkan rudal hawk-nya, dan Bartim sudah menyiapkan anti rudalnya. Ya, artinya banyak orang mempertanyakan ada sanksi juga, ya kan? Kalau misalkan PLT ini dilama-lamakan, begitu kan? Coba tuh yang rumor beredar sering di grup-grup WA begitu, ya kan? Okay. Apalagi yang grup WA-nya ada adminnya Pak Bupatinya di situ. Wah. Itu kan. Nah, karena kita buka aja gitu. Kita ada datanya kok, ya kan? Jadi begini. Jika memang nanti, ya kan? Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Artinya begini, yang dikhawatirkan bicara sanksi itu tidak harus yang bagaimana gitu ya, Ayahanda ya. Iya, iya. Sanksi ini kan ada berbagai macam bentuknya. Nah, ini yang sering masyarakat salah paham. Sebenarnya kalau sampai diambil alih oleh provinsi, ya kan? Ya, diambil alih oleh provinsi, ini salah satu bentuk sanksi gitu loh. Sanksi. Sanksi. Iya, ini saya bentuk sanksi gitu loh. Artinya provinsi yang mengambil alih, pelantikannya ke orangnya kayak yang mau dilantik siapa pejabatnya gitu kan. Ini sanksi. Sanksi yang kedua, nah ini memang tidak tertulis, tapi jangan salah Bung Jos, dampaknya luar biasa. Hubungan kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi menjadi tidak baik. Iya. Menjadi tidak baiknya akhirnya apa? Nanti tertekan nanti di anggaran, gitu kan? Iya. Nanti pas Sekda yang dilantik sekehendak hati nanti tidak bisa ikut rapat-rapat di provinsi loh, ya kan? Betul. Ya. Nah, artinya nanti apa, ya kan? Akhirnya nanti yang untuk penyelenggaraan secara pemerintahan, lintas pemerintahan itu akan terganggu. Mengganggu pula lah pelayanan publik ke masyarakat. Belum lagi kita bicara anggaran. Ini sanksi loh. Oke. Ini saya jelaskan, ini sanksi sebenarnya. Iya. Pengalaman harus diambil dari Murung Raya, gitu loh, ya kan? Tetangga kita pernah mengalami ini, gitu kan? Nah, cobalah untuk belajar itu, ya kan? Belajar itu. Tapi kan Murung Raya APBD-nya lumayan kuat. Besar ya. Betul kan? Jangan niru-niru ah. Jadi gini, istilahnya, oke lah, pekerjaan kita ini untuk masyarakat. Beliau dipilih oleh masyarakat. Sekali lagi saya bilang, saya tekankan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Di dalam kepemimpinan terakhir 2 tahun ini, mudah-mudahan beliau tetap menjaga nama harum, nama baiknya seperti Ayahanda. Ya kan? Artinya kita turun ke masyarakat manapun selalu disebut nama Ayahanda, kan begitu. Nah, cobalah seperti itu, gitu kan? Ah, itu yang kita inginkan. Bukan yang mau apa, mau ini, mau itu, bukan. Itu yang kita inginkan. Nah, mungkin closing statement-nya Ayahanda saja. Oke, baik. Bung Yadi, terima kasih. Pak Jain, Ayahanda silakan. Ada waktu 5 menit boleh, silakan. Sekaligus closing statement ya. Ya.
Halo? Iya, silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ya, makna Yandi nih. Artinya beliau sampai menguasai kan juga ada kepedulian beliau dengan penguasaan masalah itu diimplementasikanlah dengan kepedulian dengan Timur. Berarti beliau istilahnya ada peduli dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bagi orang-orang yang punya positive thinking, berpikir yang ini harusnya diangkat gitu, diangkat sebagainya, masuk pejabat, masuk tokoh dan sebagainya gitu. Tapi itulah kadang-kadang kita ada pro kontra. Dalam hal ini kita jangan melihatkan kita harus berfokus kepentingan masyarakat banyak, betul. Kepentingan umum dan sebagainya. Itu tidak ada pilihan lain lagi. Yang namanya dulu waktu kita mau pemakaran kan apa tujuannya? Pelayanan masyarakat lebih dekat dan mensejahterakan masyarakat. Titik. Gitu aja. Kan itu. Jadi kita sangat terima kasih. Mungkin kalau ada banyak yang lain seperti ini, wah luar biasa kita. Amin. Ya kita mudah-mudahan ini bagian dari ibadah ya Anda. Iya kan itu kan satu ibadah, pendapat yang baik dan sebagainya. Kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam, kan. Jadi tidak ada kita yang jadi yang tadi yang mudah-mudahan nanti selama dekat ini hasil pembahasan ini nanti artinya dengan adanya dilantiknya penjabat, kemungkinan ini bisa pelantikan penjabat dulu kan. Pejabat dulu kan dari oleh apakah oleh bupati atau oleh gubernur. Kedua-duanya bisa dilaksanakan. Tapi mereka inilah nanti yang kita harapkan bisa membuat semua hasilnya ini sah dan tidak kotor. Nanti kalau ada prosesnya, ada penggantian itu silakan aja nanti kan. Tapi yang penting selamatkan dulu APBD ini kan, baik itu perubahan anggaran maupun apalagi kita menghadapi COVID-19 ini yang masih carut-marut juga nih. Pengawalan carut-marut COVID-19 ini. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Ayanda Pak Jan. Dan itulah tadi bincang-bincang kami, dan terima kasih banyak atas hadir dan waktunya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bimasana. Mohon maaf ada keterlambatan tadi, rencana dari jam 7. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan luar biasa malam hari ini saya berusaha untuk bisa mengkondisikan agar malam hari ini bisa tertata dengan rapi program kita, acara talkshow malam hari ini. Seperti biasa tadi sudah saya lempar untuk temanya yang malam hari ini yang yaitu berkaitan kebirokrasian. Yaitu judulnya Polemik Sekda Barito Timur terkait dengan kebijakan strategis, koordinator, anggaran, dan SOPD. Oke, sebentar, di ujung telepon ada anggota DPRD Pak Jahen. Selamat malam Pak Jahen, assalamualaikum. Bung Yandi bisa mendengar Bung Yandi? Bisa. Oke, mohon, halo Pak Jahen, bisa mendengar Pak? Oke, sebentar, mungkin terputus. Baik, sejenak akan saya mencoba untuk menghubungi. Jadi tadi ada sedikit gangguan teknis ya, dan nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi kan, coba untuk menghubung dulu. Baik, masih bersama kami di Gelombang Sain, ada Monika Surya Barito FM. Halo, Pak Jahen bisa mendengar Pak Jahen? Halo. Iya, mohon Pak Jahen bisa mendengar Pak Jahen? Halo, Dona. Bisa Pak ya? Ya. Bisa didengar. Oke Pak Jahen, ini malam hari talkshow, di ujung telepon ada Bang Yandi, dan selamat malam untuk Pak Jahen malam hari, selamat datang. Mohon maaf minta waktunya sejenak walaupun malam ini tentunya dalam hal istirahat. Pak Jahen, malam hari ini kita akan mengangkat satu tema talkshow malam hari ini, yaitu dengan judul Polemik Sekda Barito Timur terkait kebijakan strategis, koordinator, anggaran, dan garis miring SOPD. Pak Jahen, ini tadi barusan pembahasan anggaran.
kira-kira yang berkaitan dengan polemik Sekda, yang mana Sekda sendiri masih dalam keadaan PLT. Ini seperti apa menurut tanggapan dari Dewan sendiri yang ada hubungan dengan pemerintahan? Silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada surat edaran BKN maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, yang namanya orang yang menerima mandat. Mandat itu kan PLT, pelaksana harian dan sebagainya. Nah, mereka tidak berwenang untuk hal-hal yang